Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan penjelasan pemaparan bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik agar mikrotik itu bisa menghubungkan antara jaringan IP publik atau internet ke jaringan LAN atau lokal, sehingga nanti LAN itu bisa terkoneksi dengan internet. Oke, sebelum dimulai pastikan bahwa mikrotik routernya sudah siap ya, yaitu diantaranya kabel power sudah ditancapkan, kemudian indikator power juga menyala, kemudian pasangkan kabel UTP yang di ETH1 itu kita pasang yang dari internet atau ISP atau router di sekolah kita. Kemudian untuk yang Ether 2 itu adalah digunakan untuk mengkonfigurasi, yaitu dihubungkan dengan PC atau laptop ya. Oke, telah muncul di Winbox mikrotik yang terkonek ke laptop atau PC. Berikutnya adalah klik di bagian MAC address, kemudian klik connect. Pastikan loginnya admin, passwordnya kosong. Klik connect. Nah, kalau muncul seperti ini, change password now, klik cancel, nggak usah ini. Nah, kalau kita lihat di bagian interface ini sudah ada perubahan ya, berarti ini sebelumnya sudah pernah dikonfigurasi. Agar kita memulai dari pertama lagi, kita remove configuration ya, di reset dari menu system, kemudian reset configuration, terus kemudian centang di bagian no default configuration, klik reset configuration, kemudian yes. Nah, kita tunggu sampai proses reset ini selesai, biasanya akan close sendiri. Nah, seperti ini. Menunggu sampai mikrotiknya benar-benar on dan bisa diakses kembali melalui Winbox. Kalau belum juga muncul, bisa klik cancel, kemudian klik refresh. Di sini nanti akan muncul kembali yang tadi sudah di reset. Nah, sudah muncul lagi. Klik MAC address lagi, kemudian klik connect, klik cancel. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengganti identitas. Identitas secara default namanya identitasnya adalah mikrotik. Kita akan rubah menjadi nama yang kita inginkan dari klik menu sistem identity. Nah, di sini kita bisa ganti, misalnya di sini namanya server 1. Klik OK. Maka di sini akan berubah menjadi server 1. Langkah berikutnya adalah kita akan merename interface ya. Klik menu interface. Cara merename-nya, Ether 1 adalah koneksi internet. Di Ether 1 kita double klik. Nah, kita ganti namanya internet. Kemudian oke lagi. Ether 2 ini adalah untuk jaringan LAN. Kita kasih nama LAN, klik oke. Nah, ini sudah berubah. Ketika sudah berubah, langkah berikutnya adalah kita akan meminta IP sebagai DHCP client ya dari ISP. Caranya di menu IP, kemudian DHCP client kita tambahkan. Nah, yang kita pilih interface-nya adalah yang internet, karena ini adalah yang terhubung dengan ISP. Kemudian klik apply, klik OK. Tandanya bahwa sudah terkonek dengan ISP dan sudah memperoleh IP adalah di sini akan muncul
keterangan di sini interface, kemudian berikutnya ada IP address, ada expires after, kemudian ada statusnya bound, berarti ini sudah terconnect. Kemudian kita klik cek koneksinya. Nah, kalau muncul kayak gini kita kontrol C aja, kita ping menggunakan huruf kecil semua, DNS nya Google. Nah, ini reply, berarti Ctrl C kita hentikan, kemudian coba kita ping lagi ke webnya Google. Nah, sudah connect semuanya ya, baik DNS maupun webnya, berarti sudah terkonek dengan internet. Langkah berikutnya adalah kita akan memberikan IP address ke LAN ya. Caranya di menu IP addresses, kemudian di sini yang sudah adalah yang dari internet. Nah, yang LAN belum ada internetnya atau belum ada IP-nya, kita klik plus. Kemudian arahkan interface-nya adalah ke LAN. Kemudian kita akan memberikan IP address. Nanti untuk IP address ketika praktek yang resmi ulangan itu nanti ada di soal. Tapi untuk sementara kita akan memberikan IP address yang berbeda dengan network yang dapat dari internet. Kalau ini kan networknya 9.0, nah kita ganti yang berbeda 192, 168, misalnya 10.1, kemudian /24 untuk subnet standarnya, kemudian klik apply, klik OK. Nah, di sini sudah ada LAN-nya sudah ada IP-nya. Kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi firewall ya, dari menu IP, firewall. Nah, di bagian NAT-nya diklik. Nah, kita tambahkan. Yang dirubah adalah di bagian tab general, kemudian bagian out interface, arahkan ke koneksi internet, yaitu internet, kemudian klik tab action, di sini pilih mass query, kemudian klik apply, OK. Nah, NAT-nya sudah terkonfigurasi, sudah mengizinkan klien untuk mengakses internet. Kemudian kita akan memberikan IP secara otomatis ke klien, sehingga kliennya nanti akan connect, tidak harus memberikan IP secara manual. Caranya adalah kita akan men-setting DHCP server dari menu IP ke DHCP server. Kemudian kalau di sini bukan plus tapi klik tombol DHCP setup. Di sini kita akan memberikan IP ke koneksi LAN, berarti kita pilih interface-nya adalah LAN. Kemudian klik next. Kalau secara default ya di sini next terus. Nah, kalau seperti ini setup has completed successfully, berarti sudah sukses. Bagaimana cara mengeceknya? Kita akan melihat konfigurasi dari laptop, network dari laptop sendiri. Caranya adalah kartu jaringan Ethernet yang di laptop yang terhubung ke MikroTik kita disable. Kemudian setelah itu kita enablekan lagi. Ini sudah ada Ethernet 2 network 40. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah mendapat IP, klik status, detail. Nah, ini sudah dapat IP address, bla 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 semuanya, DNS, gateway juga sudah. Langkah berikutnya adalah kita mengecek di laptopnya. Cara mengeceknya bisa melalui command prompt, kita ping google.com atau misalnya domain yang lain, ketik.com misalnya. Nah, sudah ada reply. Kemudian kita browsing. Misalnya, nah ini pingnya sudah ketemu. Kita coba SMKN 1 Purwokerto. Nah, sudah terbuka, berarti konfigurasi dari MikroTik
sebagai router untuk menghubungkan jaringan IP public yaitu internet menuju ke jaringan lokal atau LAN ini sudah sukses. Jika ada pertanyaan silahkan kalian bisa komen di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.